سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأصحابنا شيخنا ومعلمنا وأستاذنا خصوصا مصنف هذه النافلة وصنف الإمام الشيخ القادم الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السماني ومولانا الشيخ محمد بن شيخ المجيد شيخ محمد بن السبيل وشيخ بن عبد المجيد وشيخ مسيد بن عبد الوالي المجيد وشيخ بن المجيد وروي مسلم المجيد وعلى المجيد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memberi kita petunjuk hidayah sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam kita menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada kita dalam kemuliaan dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat para beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majlis taklim rahimahumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu karena tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya itu melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf itu. Jadi tasawuf ini adalah cara kita untuk membersihi hati. Kenapa? Karena sumber dari perbuatan kita itu adalah misranya dari hati kita. Apabila hati kita itu bagus, maka zahir kita ini bagus juga. Apabila hati kita kepada bagus, maka zahir kita misranya kepada baik juga. Makanya ahli tasawuf itu bersungguh-sungguh untuk memberikan ilmu tentang hati ini supaya hati itu bagus. Lamunnya hati itu bagus, maka zahirnya juga bagus. Tetapi kalau hatinya itu rusak, hatinya itu ada baik, maka zahirnya juga ada bagus. Makanya ahli tasawuf itu mengarang dia akan ilmu-ilmu cara untuk membersihi hati. Jadi dinamakan juga dengan ilmu tariqat dan dinamakan akan dia ilmu suluk. Ilmu suluk itu ilmu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada mengetahui, tidak akan bisa mengetahui akan kebaikan hati. Hati ini baik kepada adanya. Hati ini baguskah sudah kadar kada tahuinya. Dan jahatnya hati ini jahatnya baguskah dan tahunya. Nah, melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf tersebut. Kadang-kadang kita mengetahui hatiku ini buruk lah, atau hatiku ini bagus saja lah sudah. Nah, maka mengetahui hati bagus keadaan itu yaitu dengan mengetahui ilmu tasawuf. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya, tahu sudah hatinya ini baguskah kadang, baikkah kadang, ternyata kada bagus. Niscaya mengetahui akan nafsunya. Lalu tahu sudah hatinya, lalu tahu nafsunya, keinginannya, dirinya,
Nah, tahu dirinya nih, diri macam apa kita ini. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, sudah tahu nafsunya kayak ini, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Mengetahui dirinya, niscaya ia mengetahui akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Artinya barang siapa mengetahui akan nafsunya, akan dirinya, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Makanya pasti mengenal Tuhannya. Kalau ada tahu diri, lawan dirinya ada tahu, apalagi lawan Tuhannya. Itu kalau tahu diri lalu ya, mengana dirinya aja ada tahu, apalagi lawan Tuhannya. Lamunnya mengana dirinya, siapa dirinya ini sebenarnya, hanya tahu Tuhan itu kayak apa. Lamunnya kada tahu diri lagi, itu kada mengenal Tuhan. Nah, diterangkan sini pula apa itu? Yakni barang siapa mengetahui akan hatinya, niscaya mengetahui ia akan nafsunya, keinginannya, dirinya. Kalau sudah tahu mengetahui hati ini apa, mengetahui nafsunya kayak apa, mengetahui dirinya kayak apa. Nah, tahu hati, tahu lawan diri. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, itu niscaya mengetahui akan Tuhannya. Dan apa nih? Mengetahui diri kita, yakni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan papa. Papa artinya kita miskin papa. Artinya ada lalu miskin papa. Niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kaya. Berarti kita ini papa, kita ini fakir, kita ini kada papanya lalu. Lalu kenapa? Jadi kita ada di sepeda motor, ada di kita kopiah, ada baju, ada tapi, ada kita, ada jam tangan, ada kacamata. Jadi ada Tuhan memberi. Kita ini papa lalu, artinya ada apa lalu? Kita itu papa bukan, fakir papa, miskin papa. Kita itu bersifat papa. Nah, ada di apa lalu? Ada di sini sepeda motor, Tuhan memberi. Ada di sini mobil, Tuhan memberi sudah. Rezekinya Tuhan masing-masing. Nah, rezeki orang kayak itu, rezeki orang kayak ini, dan Tuhan sudah mengaturnya Tuhan. Nyamannya jadi di mobil, nyaman di rumah. Itu pandangan kita dari nyaman. Nah, nyaman itu kita sudah di Tuhan ini. Padahal di luar di dalamnya itu banyak juga masalah itu kita ketahui. Nah, kita Pak, itu kan sudah yang baik dari Tuhan. Yang diberi Tuhan memang bagus gitu. Lalu kenapa jadi ada Tuhan yang memberi kita apa lalu? Jadi ujar yang bersifat kaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau binafsi berdiri dengan sendirinya. Apa dalilnya? Allah berdiri dengan sendirinya. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada sekalian alam. Nah, maha kaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebenarnya apa? Jadi jangan berharap kepada manusia. Jangan mengharap kepada manusia, karena
Berhajat kepada siapa? Berhajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat makan, hajat minum, hajat membeli, hajat bakani, hajat buang air besar, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita? Berhajat berhina, bernapas. Nama beri amin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita ada diberi Tuhan angin, bayar kita dengan apa? Udaranya dengan oksigen itu berapa saja? 4.000 misalnya, orang anggap 5.000 kali 24 jam, 24 jam kali 5 berapa? 24 berapa? 24 8 4 kali 5 banyak semelingannya, kali sebulan, kali 10 hari, kali 30 hari, kali setahun. Hutang lawan Tuhan, fakir, bahagia lawan Tuhan. Sesungguhnya Allah itu la-ghaniyun 'anil 'alamin. Yang maha kaya itu cuma Allah. Maka kita nang papa ini menyatakan hajat dan menyatakan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa jadi disuruh benar? Tuhan memberi. Kita pakai berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah maju. Jadi ada kisah orang anak beranak ya. Gendong aku melihat kepalmaan. Juga cepat enak gendong. Apakah ini tanah mulai sini sampai ke sini itu aku pulang. Gendongnya pulang. Ini lompat sini sampai ke situ sampai ke sini. Apakah aku pulang juga. Untuk ini jangan ke sini sampai ke sini. Kamu sabar. Aku pulang juga. Sini sampai situ sampai sini aku pulang juga. Napasnya apa itu? Artinya kada ada di apa-apa. Ampunlah semua artinya ampun Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ada paham? Bila pasnya ada jadi utama ada paham? Padahal semuanya adalah miliknya Allah. Kenapa jadi kita diisi banyak tanah? Tuhan memberi rezeki lawan masing-masing itu. Jadi kita jangan dahiri lawan orang masuki, jangan dahiri kepada orang lain. Kenapa? Itu sudah nama memberinya. Nama kaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu lawan diri bahwa seorang ini papa nang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kepada orang. Jangan berharap kepada manusia, jangan mengharap kepada makhluk. Makhluk itu apa juga? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa jadi amalan kita bahwa kita menyatakan hajat kita, fakir kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu lawan diri bahwa kita ini kada apa-apa lalu. Namanya kada tahu Tuhan maha kaya. Kalau nyaman matur diri. Dan barang siapa mengetahui amal nafsunya itu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui ia amal Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Artinya tawadhu, kita ini hina.
Jadi ada Imam Asy-Syadzali melihat orang anak pejabat berkendaraan mewah, berkendaraan pamer. Nah, lalu lewat tahun ulama ini, jangan ikan itu ngaranya pamer, menghambur-hamburkan uang. Jangan. Jadi anak pejabat tadi dia beritahu ujar Imam Asy-Syadzali, tahu ikan itu asalnya nutfah air nanggina. Nah, di dalam ikan itu selalu membawa kotoran. Kami ikan kan percaya buka partikan kenapa isinya kotoran. Apa yang dibawa? Daunnya ikan kena mati. Siapa yang akan menggali ikan sampai salawasan? Karena akunnya ikan karena buruk. Jadi bangkai ikan sekarang ini. Nah, itu ikan yang nyata. Nah, ikan bawah itu kotoran aja dalam parut apa ikan buka? Anda ada percaya? Kotoran. Nah, itu apa ikan? Nah, orang yakin ikan itu. Nah, dengan nama ucap ini adalah wali Allah Ta'ala, maka tobatnya ada lagi yang pamer, ada mewah, ada baik digunakan yang lain untuk orang lain. Ngarannya adalah kita itu tahu dengan diri kita terhina, niscaya mengetahui Tuhan itu yang bersifat mulia. Tawadhu'nya. Dan barang siapa, nah jadi lamunnya tahu lawan dirinya terhina, mau lainnya bagap, dan maunya. Jadi jangan guru bahari lamun ada kisah di sini ada orang yang memanggil kepada Bapak Adul supaya bisa maju ke depan. Kenapa? Itulah yang belajar. Maaf ya kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Profesor Dr. Adul MM apa MA dipersilakan maju ke depan. Nah, ketiga gelarnya Dapon. Itu orangnya adalah marasa. Ada orang yang iyanya, yang pastinya, yang jujur itu adalah hina. Nah iyanya. Kenapa? Ini kenapa soalnya dan menjadi buka haram, tumbur kan? Coba anda punya kawisik artis mana, yang orang menghormati mana, yang akun mengiringi sampai kawisik. Nah, maka artis itu nang dasar lagi. Hina. Hanya tahu bahwa Tuhan itu yang mulia. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan dhaif, lemah, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya yang bersifat dengan kuat, yaitu Qudrat, yang kuasa. Tahu diri ini lemah, coba namanya ada diri Tuhan. Kipas mati juga kan kita kalau kipuhai nak merasa lemah kita. Mati lampu, iya sudah ada omega, dia ngalinya lemah, ada kawan. Pasti kita ini memerlukan orang lain, lemah badan, ada kawan diri sendiri dakwah. Buktinya kita mulai baju, pada awal kita mulai baju suram, pasti panggil mengapa. Rupiah apa bergunting, pada awal kita bergunting suram, pasti ada yang tukang gunting, pada awal lemah. Doib, nah kayak baca kuatnya, kayak baca kuatnya, nah kayak apa? Nang dari kita waktu 80-an, 90-an yang tinju dunia itu siapa? Mektasan nawi itu lama. Dari orang sini banyak ini banyak yang jago mana lagi orangnya? Habis nama doib hilangan makanya jadi
Ada artinya habis lemah jiwa, tahu diri ini lemah, maka mengenal Tuhannya yang Maha Kuasa, yaitu kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lemah. Ada papa lalu, ada obat papa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semua anak kita bergerak itu semua adalah dibantu Allah menggerakkan. Kita bang la haula wa la quwata illa billah, ada apa lemah. Tahu diri lemah, mengetahui bahwa Tuhan itu bersifat kuat. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan lemah tadi, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kuasa. Ya betul tadi. Jangan merasa sombong, ya. Jangan merasa kuat. Nah, itu nama orang naik haji itu nah. Merasa sombong, merasa di sini kok. Wah, jalan mulai sini sampai ke Sepang 3 jalan. Jadi balik punya Makkah gampang. Jadi tenang aja, kuat aja. Sampai ke Makkah, sampai di sini lemah, kada kuat, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang lemah tadi kalau berjalan sampai di Makkah, ya Allah memberi kekuatan laju berjalan. Itu adalah kuasa Allah memberi. Kita kan lemah, nyata kita menyatakan kelemahan diri kita. Hanya tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuat. Namun dari jelas namun dari itu Allah SWT bukan kita. Kada seikung kedua merasa kuat di sini berjalan di Murjani itu kan jauh ada. Awas ini mengelilingi Murjani 7 kali. Jadi sini rasa enteng ini kita ke Makkah sampai ke Makkah sakit berarti sudah. Ada kalau berjalan jelas Tuhan memberi kekuatan, bukan diri kita sendiri. Jadi kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kita lemah itu ya berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, minta kami ini kemaafan wal 'afiyah dan keafiatan. Daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Minta Allah. Kenapa? Itu menyatakan doa itu kita lemah. Ada apa-apa. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah doanya orang mukmin. Tuhan memberi kita yaitu dengan kita berdoa. Dan lagi barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu bersifat dengan panah, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu yang bersifat dengan baqa. Kita ini asalnya ada kalau ada di dunia ini, lalu kita panah itu kita mengatakan mati. Ada anak tetap di dunia ini, kain kita datuk kita beri, datuk kain, tiba kain itu apa? Mama ada yang berkaya, matinya kita giliran kita berapa? Kita ini panah, artinya kita itu mati. Kita disuruh di dalam tauhid itu mengatakan mati. Wahyu pokok baqa dia hanya kekal mustahil. Allah Taala itu disebut baqa mustahil, berkesudahan artinya mustahil mati. Firman Allah Taala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi orang mukmin muttaqin bahwa ia selalu ingat akan mati. Nah kalau kita ini mati, nah tahu bahwa Tuhan bahwa Allah itu bakal. Jadi kita mengenal diri ini, saya mengenal Allah.
nangkap kapal. Nah kita Pak habis mati. Berkesudahan kita yang bersifat baqa. Kita nikmati Allah Ta'ala bersifat baqa. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hadas, bersifat dengan hadis, ya. Artinya baru, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan qadim. Kita ini hanya diulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana abduka. Kita ini adalah anak abduka, aku ini hamba engkau. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan kecuali engkau yang menciptakan aku. Nah, jadi menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Abdul Muhammad, itu perantaranya aja. Kita bersifat hadas, maka mengetahui kita bahwa Allah itu bersifat qadim. Apa dalil qadim itu? Qidam. Artinya sedia Allah Subhanahu wa taala mustahil diberi Adam. Dalilnya firman Allah Taala wal awwalu wal akhir. Allah juga yang tidak bermulaan dan Allah juga yang tidak berkesudahan. Wal awwal wal akhir. Maka patut bagi orang mukmin mu'taqid bahwa ia bersifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita iman dan Islam. Kalau kita dengan tahu bahwa kita itu diulah oleh Allah Subhanahu wa taala saja, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Allah Subhanahu wa taala mukmin, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ada di dunia ini. Karena kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita syukuri. Nah kita beriman kepada Allah, nah kita berislam dengan diberi petunjuknya itu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur terus. Nah kayak walid dia di Masani itu nah, dia apa aja ucap kata syukur. Nah sedikit-sedikit syukur, sedikit-sedikit syukur, itu jadi syukur terus karena ada iman dan Islam. Karena di sini tuh mengeluh kepada. Kenapa? Karena ada iman dan Islam. Dan barang siapa dan barang sebagainya daripada segala sifat yang lawanan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sesifat Allah SWT, kita ini panah. Allah punya kudrat, kita lemah. Allah itu berkehendak, maka kita ada beberapa lemah. Allah itu besar, maka kita itu berbilang-bilang banyak. Allah itu wujud, kita ini hakikatnya ada. Kenapa dia ada? Diadakan Tuhan. Nah itu kita nih tahu lawan diri kita, mengenal lawan diri kita. Itu adalah ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita berkat kita mendengar, berkat kita mengaji, berkat kita duduk di sini, nanti diajari oleh Syekh Abu Samad Palembang, mudah-mudahan kita ini dapat membaiki hati kita di tolong Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita yang ada di sini. Diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa dan mudah-mudahan kita bertahan masukkan Allah ke dalam surga yang biasa. Amin ya rabbal alamin. Kita ketahui yang paling